Elite Wave untuk wave 5 dan pola bullish ternyata sudah selesai dan mungkin bisa dibilang tertahan untuk sementara waktu sampai level 1983-1984. Dan ingat, level tersebut adalah level pemuncak atau bisa dikatakan strong resistance dan tercatat sejak periode Mei dan Juni. Tapi kali ini sepertinya agak digoda dan kita akan lihat persuasifnya apakah dia akan lanjutkan kenaikan, artinya diterobos atau justru terkoreksi, dan bagaimana nasib dari Elite Wave berikutnya, termasuk layakkah untuk kita mempertahankan posisi sell mengingat FOMC minggu depan sudah di depan mata. Oke, kita cek berikut ini. Ya, kita lihat di sini grafik US dollar. Untuk grafik daily-nya memang ditutup dengan bullish candle dan tentunya harus Anda ingat lagi baik-baik bahwasanya kondisinya adalah kita dalam downtrend yang serius. Artinya, kalau misalkan dilihat dari kenaikan, kita juga sudah sampaikan. Kenaikan tersebut pertama adalah kita harus melihatnya dari kondisi candle sebelumnya. Dan kita anggap ini adalah long black candle, lalu kemudian area resisten paling pemuncak adalah 100.62, sehingga selama dia tidak tembus berarti kita artikan itu hanya konsolidasi ataupun katakanlah mungkin rebound untuk sesaat, kemudian diharapkan terjadi penurunan kembali karena levelnya kita lihat adalah lower high dan juga lower low atau maksimum. Kalaupun misalkan katakanlah dalam 2 hari yang tersisa minggu ini, hari Kamis dan Jumat, kalaupun misalkan dia dianggap dengan pola penurunan ataupun rebound, maka yang bisa diharapkan next black candle adalah candle yang ini. Dan itu berarti 50%-nya Anda tinggal hitung, kemungkinan ada di 101.20-an. Dan jangan lupakan bahwa kita punya juga level resisten historical di 100.85. Sehingga dengan demikian 2 hari ke depan, hari ini dan besok, kalaupun terjadi kenaikan, katakanlah baik itu dia tertahan di level 100.60 atau bahkan 100.80 atau maksimum 101.20. Dan tetap dalam jalurnya, kita harapkan dia tetap dalam jalur penurunan karena kita sudah perhatikan pergerakan berikut ini. Nah, ini pula yang mengakibatkan kemungkinan dolar hanya relatif sesaat, sementara penurunan di emas pun akan relatif terbatas. Oke, kita lihat lebih lanjut dengan grafik H4, yang mana kita sempat memperkirakan pergerakannya mengikuti pola Elite Wave untuk pola penurunan. Ya, tentunya Anda ingat di sini kita sempat melihat potensi dari pergerakannya seperti demikian. Dan saya katakan di sini bahwa kemungkinan wave keempatnya belum selesai, kemudian dia diharapkan terjadi penurunan. Jadi ini adalah wave 1, lalu kemudian di sini adalah 2, kemudian di sini adalah ketiga, lalu kemudian di sini adalah keempat, dan akhirnya dia turun sebagai wave kelima. Artinya lagi-lagi ada peluang potensi yang tersembunyi di situ bahwa dolar masih bisa lanjutkan pelemahan. Nah, bagaimana dengan US Treasury Yield-nya? Juga kelihatannya juga relatif sama. Kalau Anda perhatikan di sini, harusnya kenaikan ini tidak terlalu panjang atau terlalu lebar. Oke, saya hapus trendline yang ini, lalu kemudian kita perhatikan dari zona-zona yang sudah terbentuk. Artinya, kalau misalkan saya fokuskan di areal ini, maka yang sedang kita lihat atau yang sedang kita saksikan adalah pola yang kita sebut dengan, yes, betul sekali, yang kita sebut dengan head and shoulder. Sehingga dengan demikian pula posisinya adalah seperti ini. Yang diharapkan adalah terjadi penurunan, sehingga ini akan memberikan isyarat yang paling prima terutama untuk gold. Nah, masalahnya adalah potensi di grafik daily-nya mungkin agak sedikit membingungkan karena kondisi ini harusnya tetap dalam jalur penurunan, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada kemungkinan dia relatif rebound terbatas. Nah, hanya saja yang sedikit meyakinkan dan juga sedikit unggul adalah kondisi yang sudah diciptakan dari MACD, dan ini pun masih tetap menunjukkan jalur yang cukup menganga ataupun terbuka, sehingga kita pastikan dia dalam jalur penurunan. Dan itu berarti kondisinya juga kita tidak bisa mengartikan bahwa penurunan dari gold akan relatif panjang. Jadi, saya harap teman-teman perhatikan trendline yang ada di sini. Dia sudah berada dalam jalur kenaikan terbaru, teman-teman. Don't fight the trend. Jangan lawan trennya, karena kemungkinan inilah tren terbarunya adalah naik atau bullish. Ya, hal ini kalau misalkan mengacu kepada tren sebelumnya, di mana saat itu dia memang dalam jalur penurunan, dan di sini jelas posisinya kala itu dia rejection sampai akhirnya dia betul-betul tembus, dan disinilah letaknya kita sudah berubah tren, bukan lagi terkait dengan tren bearish melainkan tren bullish. Dan seperti Anda perhatikan di sini, dia kecenderungannya semakin tinggi. Ya, arealnya sudah jelas, higher high, lalu kemudian higher low.
Dan kita berharap ini akan berlanjut sehingga kemungkinan potensi penurunan pun hanya dikarenakan potensinya tertahan level resisten. Kemudian nantinya kita harapkan di areal tersebut juga terjadi koreksi dan koreksinya tentunya terbatas. Mungkin saja maksimumnya hanya sampai 63 atau mungkin yang terdekat di level 70. Nah, ini akibatnya potensi untuk kenaikan kemungkinan belum surut, belum usai, dan kita asumsikan bahwa apa yang akan terjadi berikutnya adalah pantulan untuk kenaikan yang lebih tinggi. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini, teman-teman. Mengingat dari pola penurunan kemudian berubah kenaikan, maka hati-hati. Elliott Wave kemarin mungkin kita asumsikan dia sudah selesai di level ini. Ya, ini pun dengan catatan bahwa dia sudah berada di level kelima. Atau mungkin saja level 5-nya baru saja tercipta barusan, yaitu di level 87. Nah, tapi dengan catatan, ini berarti mengikat posisi dari wave A, kemudian B, dan C belum selesai dan belum tergambarkan. Dan itu berarti sangat wajar kalau nantinya mungkin saja di malam hari kita akan dapatkan data ekonomi yang relatif lebih ringan atau relatif lebih lunak, dan sehingga membuat dolar akan kembali tersungkur melemah. Dan itu berarti di malam hari saatnya teman-teman untuk switch strategi menjadi buy kalau dirasa terlihat harga sudah tertahan di level 60 atau bahkan 70. Ya, saya perkirakan mungkin trendline inilah yang akan membantu jawabannya kenapa kita tetap harus mengincar buy. Uptrend itu artinya tren masih tetap kuat untuk melakukan kenaikan. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan dari grafik daily, tentunya hal ini juga yang membuat saya yakin bahwa kenaikannya masih ada. Ya, tentunya kalau misalkan dilihat posisi di sini, lalu kemudian ini, dan ini sudah ditembus. Berarti harusnya kita sedang mendapatkan pola inverse head and shoulder di grafik daily, sehingga kemungkinan pola kenaikan masih ada. Nah, kalau kita perhatikan dari candlestick-nya, tentunya Anda bisa melihat di sini, ini adalah long white candle, mirip dengan apa yang terjadi beberapa waktu silam. Jadi kalau misalkan ini long white candle, tertahan dengan 50%, penurunan, maka yang berikutnya harusnya bisa terjadi adalah ini adalah level long white, kemudian diharapkan 50%-nya itu akan tetap menahan dia untuk tidak turun. Sehingga kalaupun misalkan ini ada candle doji yang kita rasakan kemungkinan dia akan turun sedikit, lalu kemudian dia terpantul kembali. Dan itu berarti Anda tinggal hitung 50% real body long white. Ya, area di 18 Juli. Antara 1954 sampai 1978 Anda tinggal perhitungkan dan kurang lebih akan berada di kisaran 1966. So, yang paling bagus adalah kalau memang ternyata terjadi penurunan kembali sampai level 1966, berhenti level sell, Anda harus mulai mengincar level buy karena something big akan segera terjadi, dan itu diperkirakan baru akan terjadi di minggu depan. Nah, di grafik H1-nya secara singkat, kita mungkin akan melihat koreksi dikarenakan bantuan dari bearish divergence. Ya, potensi itu ingat bahwasanya kondisinya belum tentu akan terlalu dalam, sehingga potensi penurunannya akan relatif singkat. So, prepare. Semua posisi sell siap-siap clear begitu dia sudah sentuh 75 atau bahkan 69. Kembali dengan grafik pound sterling yang kelihatannya kembali tersungkur dan sangat jelas di sini, levelnya juga terlihat bahwasanya dia bikin level lower high. Nah, saya berharap posisinya adalah dia tembus 1.2890-an. So, untuk Anda yang menantikan level sell, seharusnya siap-siap follow sell begitu dia tembus 1.899. Atau, kalaupun strategi tadi pagi tetap berlaku, ya, ini masih tetap berlaku karena posisinya dia gagal untuk tembus level 50% real body dari long black yang ada. Nah, kemudian yang memperkuat alasan untuk penurunan adalah kondisi ini. Posisinya dia masih long black, lalu kemudian masuk kepada tail, tapi juga dia masih diharapkan turun. Nah, kalaupun misalkan turun, hati-hati juga teman-teman. Area 1.2840 saya rasa cukup untuk menjadi bottom, lalu kemudian nantinya diharapkan di sini akan tertahan, dan seperti biasa dengan bantuan trendline yang ada, maka diharapkan di sini dia akan terpantul kembali. Nah, semua itu kaitannya dengan FOMC minggu depan. Tapi karena hari ini tidak ada data dari Inggris, maka yang paling memungkinkan adalah data ekonomi dari Amerika nanti malam. Kalau ternyata betul sesuai perkiraan kita bahwa dolar akan kembali tertekan di malam hari, maka sangat layak. Kalau ternyata pound sterling sudah sell, maka di malam hari switch menjadi buy di area 1.2840 atau 2860-an. Tapi targetnya tidak muluk-muluk, karena kemungkinan kita masih harus menantikan doji candle untuk closing price di grafik daily pound sterling. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari crude oil,
Sayangnya posisinya dia tidak beruntung. Meskipun kemarin dia sempat rally, kurang lebih rally-nya juga cukup tinggi, dan kita lihat ini adalah 76.85. Tapi lagi-lagi rejection muncul dan dia tidak sanggup untuk mengimbangi level high yang sebelumnya ada di 77. Jadi kalau kita lihat di sini, posisinya juga lower high, kemudian dia ditutup dengan shooting star, maka seharusnya hari ini dia turun. Walaupun penurunan kita perkirakan mungkin maksimumnya hanya berada di level 73. So hati-hati, begitu dia sudah sentuh 73, jangan pertahankan posisi sell Anda. Tapi grafik H4 sepertinya ini cukup menarik teman-teman. Posisinya juga sama dengan kondisi dari rejection yang ada di level resisten. Saya memang berharap bahwa ini akan terjadi penurunan dan akhirnya kita akan dapatkan penembusan. So penembusan level 74.90 saya rasa akan menjadi figur dan juga diharapkan terjadi penurunan lanjutan. Tapi lagi-lagi ini juga areal historical price yang berada di 73.40-an. So 74.90 tembus, follow sell, lalu kemudian hati-hati begitu dia sudah sentuh level 73.40. Tapi kalau dia naik di atas 77.30, tentunya switch strategi menjadi buy atau follow buy. Tapi saya rasa 50% ada 7600 atau 75.80 masih cukup kuat sehingga dia diharapkan terjadi penurunan.